Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari kampus Stikes Bakti Pertiwi Luaraya Palopo, Prodi S1 Farmasi dengan NIM SF2306056. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sel. Jadi, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme mulai dari bakteri hingga manusia terdiri dari satu atau lebih sel. Sel terbagi atas membran sel, sitoplasma, lisosom, sentriol, aparatus Golgi, nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, dan ribosom. Bagian membran sel. Membran inti sel atau membran inti adalah selaput pembungkus nukleus yang melipisi inti sel. Bagian membran inti yaitu selaput yang sebagai pembungkus nukleus dan melapisi inti sel. Fungsinya yang pertama yaitu melindungi isi sel, yang kedua membatasi isi sel, yang ketiga media transportasi molekul, yang keempat membantu proses pertukaran zat, dan yang kelima mengatur pergerakan zat. Bagian inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol. Fungsi inti sel adalah menyimpan materi hereditas sel atau DNA. Yang kedua, mengatur metabolisme sel. Yang ketiga, tempat sintesis RNA. Bagian nukleus. Nukleus adalah komponen yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nukleus menyimpan sebagian besar DNA sel yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik, sedangkan nukleolus bertanggung jawab. Fungsi nukleolus yaitu fungsi utama dari nukleus berkaitan dengan pembentukan ribosom dan biogenesis ribosom. Selain itu, nukleus juga berperan dalam hal berikut, yaitu sintesis dan menyimpan RNA. Nukleus menghasilkan sekitar 70-90% RNA seluler di banyak sel. Bagian retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah salah satu struktur dalam sel yang terdiri dari jaringan membran sel yang berlipat-lipat. Membran ini memiliki ribosom yang melekat padanya. Fungsi utama RR adalah sintesis protein, digunakan dalam sel atau diekspor keluar sel. Bagian retikulum endoplasma kasar yaitu bagian ini. Retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah jaringan membran dalam sel yang memiliki ribosom yang melekat padanya. Maksudnya tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Fungsi utama retikulum endoplasma halus yaitu adalah sintesis lipid, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Bagian retikulum endoplasma halus yaitu bagian ini yang tidak memiliki ribosom. Kalau retikulum endoplasma kasar itu memiliki ribosom yang melekat padanya, sedangkan kalau retikulum endoplasma halus tidak ada yang melekat padanya, tidak ada ribosom yang melekat padanya. Ribosom adalah struktur kecil dalam sel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan dalam sitoplasma sel atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Yang ini ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Mitokondria adalah organel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dalam sel melalui proses respirasi seluler. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berlipat yang disebut krista, yang meningkatkan luas permukaan atau produksi energi yang lebih efisien. Mitokondria yaitu ini yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dalam sel melalui proses respirasi seluler. Sitoplasma adalah cairan kental yang mengisi ruangan di antara inti sel dan membran sel.
Sitoplasma mengandung berbagai struktur seluler seperti organel dan protein dan berperan dalam mendukung reaksi kimia seluler dan transportasi zat-zat dalam sel. Bagian sitoplasma yaitu ini di antara membran sel dan inti sel yang mengisi bagian ruangan yang antara membran sel dan inti sel. Lisosom adalah organel yang berperan dalam pencernaan intraseluler. Mereka mengandung enzim hidrolitik yang dapat menghancurkan dan mendaur ulang komponen sel yang rusak dan tidak diperlukan. Bagian lisosom yaitu yang berwarna merah seperti ini. Bagian lisosom yang berfungsi untuk mendaur ulang komponen sel yang rusak dan yang tidak diperlukan. Sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terletak di inti sel. Sentriol berperan dalam pembentukan dan organisasi serat penyusun mikrotubulus selama pembelahan sel. Bagian lisosom yang terletak di bagian inti sel yang berbentuk tabung. Bagian bentuk tabung ini yang dinamakan lisosom. Maksudnya sentriol. Kalau lisosom itu yang berwarna merah seperti ini, kalau sentriol yang berwarna hijau yang berbentuk seperti tabung. Aparatus Golgi. Selanjutnya aparatus Golgi adalah organel yang terdiri dari tumpukan membran pipi yang disebut kisterna. Fungsi utama aparatus Golgi adalah memproses, mengubah, dan mengemas protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma. Selain itu, aparatus Golgi juga bertanggung jawab untuk mengarahkan protein ke lokasi yang tepat dalam sel yang diekspor keluar sel. Jadi bagian aparatus Golgi yaitu ini yang berfungsi untuk mengubah dan mengemaskan protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma. Sekian dari pembahasan yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.